Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurholi, saya dari kelompok 4. Di sini saya ingin menyampaikan materi tentang bahan kimia reaktif terhadap air. Bahan kimia reaktif terhadap air memiliki simbol W bergaris, yaitu water reactive substance. Bahan kimia reaktif terhadap air adalah bahan kimia yang apabila berkontak dengan air akan menghasilkan reaksi yang hebat. Hasil reaksi tersebut adalah panas atau gas mudah terbakar. Misalnya kalium dan natrium. Kalium dan natrium akan bereaksi sangat hebat bila berkontak dengan air dan akan membentuk kalium hidroksida, natrium hidroksida, dan gas hidrogen. Cara penyimpanannya disimpan di ruangan yang sejuk, kering, dan berventilasi baik. Juga harus jauh dari sumber air dan sumber api. Juga pemadam kebakaran harus tanpa air seperti bubuk, balon, atau karbon dioksida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bahan oksidator. Bahan oksidator adalah bahan yang dapat menghasilkan oksigen sehingga dapat memicu kebakaran pada bahan lain. Contohnya hidrogen, peroksida, kalium permanganat, kalium klorat. Cara menangani apabila terpapar bahan kimia oksidator yaitu suhu ruangan dingin dan berventilasi, jauhkan dari sumber api listrik dan bara rokok. 3. Jauhkan dari bahan cairan mudah terbakar atau reduktor. Perkenalkan, nama saya Rizka Ardiawardani dari kelompok 4. Bahan kimia beracun merupakan bahan kimia yang dapat merusak kesehatan dan juga menyebabkan kematian apabila kita menghirup dan menelan bahan kimia tersebut. Bahan kimia beracun contohnya yaitu seperti sianida, benzena, dan lain sebagainya. Apabila kita terkena tumpahan bahan kimia beracun, maka kita bisa mencuci bagian tubuh yang terkena tumpahan tersebut dengan air dan sabun. Perkenalkan, saya Febriana Elizabeth ingin menjelaskan bahan mudah meledak atau eksplosif. Bahan mudah meledak atau eksplosif mempunyai simbol seperti ini. Bahan mudah meledak atau eksplosif yaitu bahan kimia padat, cair, atau campuran keduanya yang karena suatu reaksi kimia dapat menghasilkan gas dalam jumlah dan tekanan yang besar disertai suhu tinggi sehingga dapat menimbulkan ledakan. Ledakan yang dihasilkan bisa disebabkan oleh beberapa sebab, misalnya guncangan, suhu, benturan, dan percikan api. Contoh dari bahan mudah meledak yaitu amonium nitrat. Cara penyimpanan dari bahan mudah meledak yaitu taruh di tempat yang bersirkulasi tinggi dan jauhkan dari bensin, api, dan bahan sisa yang dapat terbakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Hidayah dari kelompok 4 kelas 1B. Saya akan menerangkan sedikit tentang bahan korosif. Bahan korosif adalah bahan yang akan merusak jika terkena jaringan. Dapat juga menimbulkan kecacatan yang permanen. Contoh dari bahan yang korosif adalah asam asetat, asam sulfat, fenol, dan formaldehid. Nah, simbol dari bahan korosif adalah ini. Seperti ini. Ini adalah simbol dari bahan yang korosif. Nah, jika terkena bahan korosif, langsung dialirkan dengan air selama 10-20 menit agar lukanya tidak terlalu dalam dan juga dapat dinetralkan. Setelah itu langsung periksakan luka kepada tenaga medis seperti dokter atau perawat agar tidak menimbulkan luka yang semakin parah. Saya Ripda Nur Abni Raudotunisa dari kelompok 4 kelas 1B Pendidikan Biologi. Saya di sini akan menjelaskan bahan kimia mudah meledak. Ini adalah simbol dari bahan kimia mudah meledak. Bahan kimia mudah meledak adalah bahan kimia yang mudah bereaksi dengan oksigen dan dapat menimbulkan kebakaran. Reaksi kebakaran yang amat cepat dapat juga menimbulkan ledakan. Contohnya yaitu alkalil fosfor, fosfor putih, hidrida, asetelin, CaC2, Ca3P2, eter, alkohol, aseton, benzena, dan logam natrium. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.